ja'alnakum ya ummata Muhammadin ummatan wasata ay khiyaran 'adulan mamduhina bil 'ilmi wal 'amali litakunu syuhada'a 'alan nas yawmal qiyamah anna rusulahum ballaghathum wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ay yashhadu bi'adalatihi. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa kadzalika, dan demikianlah ay kama hadaina, sebagaimana kami telah tunjukkan kalian ila kiblatin, ke arah kiblat, dia awsatul qiblat, yang merupakan kiblat yang paling pertengahan. Ja'alnakum, kami jadikan kalian ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, umat wasata, umat yang moderat, umat yang pertengahan. Kemarin saya suruh kalian cek berapa jumlah total ayat surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran. 286 mana balik 286 bagi 2 berapa? 140. Ayat ini ayat berapa? 140 41 berapa? 134 Makanya saya suruh cek kemarin, cari dulu. Ayat ini ayat berapa? 104 3 Ini luar biasa. Berarti bagian tengah daripada surat Al-Baqarah yang panjang ini dan terpanjang dari Al-Quran pada ayat ini, dia bagian pertengahan dari surat itu, dan bagian pertengahannya berbicara tentang pertengahan ummatan wasato. Kalian Muhammad itu dijadikan, umat Muhammad itu dijadikan oleh Allah umat yang moderat, umat yang pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri. Karena kalau kita terlalu ekstrim ke kanan bahaya, terlalu ekstrim ke kiri juga bahaya. Coba lihat jari jemari yang Allah berikan di tangan kita misalkan, yang tengah ini pasti posisinya karena dia di tengah, dia tinggi untuk bisa melihat ke semua sisi, supaya secara objektif, secara adil dia bisa melihat segala persoalan. Ini pertengahan, maka jadi tengah itu terbaik. Kalau yang jadi tengah itu terbaik. Makanya kalau ada pembagian juara satu itu di tengah, bukan berapa sebenarnya 1, 2, 3. Ya, lihat di podium itu, berarti juara satu di tengah, terus juara 2 di kanan, juara 3 di kiri. Ada filosofi. Umat Muhammad itu umat wasata, umat yang pertengahan. Apa makna umat wasata? Khiyar adulan, umat terpilih lagi adil. Dalam bersaksi itu adil. Makanya Allah pilih umat Muhammad jadi saksi bagi umat-umat sebelum. Kita nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum, mulai daripada umat Nabi Adam sendiri sampai umat Nabi Isa alaihissalam. Kita akan jadi saksi. Umat Muhammad ini umat terbaik. Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dulu pernah bongkar-bongkar Taurat itu, dia temukan di situ termaktub umat terbaik itu umat Muhammad. Umat Muhammad itu diberikan berbagai maziyah, mazaya, fadail, keistimewaan, kelebihan. Sampai Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, ij'alni minhum, jadikan aku dari kelompok umat Muhammad. Nabi Musa aja mohon supaya jadi umat Muhammad. Allah bilang, nggak bisa Musa, mudah-mudahan begitu ketentuan. Karena jawabanmu berbeda, kamu duluan daripada Muhammad itu. Nah, itu luar biasanya umat Muhammad itu. Bahkan umat Muhammad ini, para ulama dari kalangan umat Muhammad itu setara dengan para nabi dari Bani Israil.
itu setara dengan para nabi dari Bani Israil. Dulu ada seorang ahli thariqah, dia tersyukur salah satu thariqah, yaitu yang mengarang kitab Dalailul Khairat. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia pergi ke dalam mimpinya dia berada di Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itu ternyata kumpul para nabi, termasuk Rasulullah. Dalam mimpinya Nabi Muhammad kumpul dengan nabi-nabi tersebut. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Lalu terjadi percakapan di antara Rasulullah dengan para nabi-nabi itu. Dan ternyata yang hadir juga dilihatnya di dekat Rasulullah itu salah seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin. Lalu Rasulullah memuji Imam Al-Ghazali di hadapan para nabi-nabi itu. Nah, orang kayak Nabi Musa itu orangnya agak dia suka berdebat. Nabi Musa dia tidak menerima begitu saja. Rasulullah mengatakan ini Ghazali ini hebat. Nabi Musa harus diuji dulu supaya kita tahu kehebatannya. Akhirnya Rasulullah bilang, wahai Musa, tidak ada dari umatku yang sehebat Al-Ghazali itu. Al-Ghazali ini hebat. Kalau kamu ingin uji saja. Ya, karena Nabi Musa aja yang agak protes ketika Rasulullah memuji Imam Al-Ghazali seperti yang dimimpikan oleh pengarang kitab Dalailul Khairat. Masa iya ini umatku yang dikatakan hebat itu harus diuji dulu. Akhirnya Rasulullah bilang uji saja. Ujiannya sederhana, tetapi luar biasa. Tidak ada kayak ujian-ujian itu kadang sederhana tapi luar biasa. Kalau kita berdiri berdasarkan Nabi Sudah di bawah ini. Itu Nabi Musa mau berat atau mau memulai untuk ke tahap pengujian, dia tanya Rasul, siapa namamu? Siapa namamu? Ternyata Imam Ghazali jawab panjang lebar. Nama saya ini, bapak saya ini, kakek saya ini, semua disebutin. Ini semua disebutin. Akhirnya Nabi Musa bilang, kamu terlalu banyak jawabannya. Saya cuma tanya namamu doang. Ngapain bawa nama bapak moyangmu juga? Ya kan nama Imam Ghazali itu aslinya Muhammad. Muhammad nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Jadi Nabi Musa bilang, Anda jawab terlalu panjang. Saya tanya namamu doang. Terus semua disebutin. Akhirnya Imam Al-Ghazali itu pukul balik Nabi Musa. Anda saja kata Imam Ghazali. Coba lihat di surah Toha itu dalam Al-Quran diceritakan. Allah nanya satu tapi Anda jawabnya panjang. Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa. Allah nanya dalam surah Toha itu wabatil kabiyadika ya Musa. Apa yang kamu bawa di tangan kanan Musa? Kamu jawab, Anda jawab, qala ya saya tahu kawali wa rusyya la wala biwajin ya al-ukhra. Itu panjang. Allah cuma tanya apa yang ada di tangan kanan Musa, Anda jawab, tongkatku aku pakai untuk pukul anjing karena memelihara kambing piara aku, untuk kain-kain tahu juga sebagai makanan daripada kambing-kambing itu. Jadi fungsi-fungsinya juga disebutin. Hari Nabi Musa terkejut, gak bisa ngomong. Tadi dia nantang di Imam Ghazali, Anda terlalu panjang jawabannya dibalik dipukul doang nih Imam Ghazali. Anda aja dijawab ditanya sedikit jawabannya panjang banget sini. Akhirnya Nabi Musa bilang memang hebat umat-umat. Kalau bahasa sekarang Muhammad best. Nah ini Allah menguji umat Muhammad. Khiyaran adulan mamduhin bil ilmi wal amal. Mereka terpuji dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi jangan hanya satu sisi, ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa
ilmu juga Iya. sia-sia. Saya Imam Ghazali juga begitu. Jadi ilmu tanpa amal itu adalah tidak pernah ada, kayak nggak ada. Amal tanpa ilmu itu gila. Al ilmu bighairil amal la yakun, wal amal bighairi ilmin dulu. Ilmu tanpa amal kayak nggak ada. Makanya orang berilmu tidak diamalin, kayak orang nggak berilmu, kayak nggak ada. Sebaliknya orang beramal rajin tapi tanpa dasar ilmu itu gila, orang gila. Sholat misalkan rajin, tapi dia nggak tahu mana fardu, mana rukun, mana sunat, mana ini nggak tahu. Itu sebenarnya hanya gerakan-gerakan senam aerobik itu. Itu bukan ibadah, nggak boleh ibadah itu tanpa ilmu dan amal. Itu kata umat Muhammad harus. Umat Muhammad umat yang berilmu sekaligus mengamalkan amal ilmu. Tetapi akhir-akhir ini memang seperti awal dekade tahun 1900-an yang lewat, umat Islam itu harus menerima kenyataan selaku kita umat yang terbelakang. Umat Islam itu umat terbelakang. Sebelum para tokoh-tokoh itu disebutkan umat Islam dari tidur kanjanya, umat Islam itu kalah sama umat Islam Muslim atau umat non, intinya terutama Barat dan Eropa yang mampu mengembangkan sains dan teknologi. Padahal ajaran Islam identik, ada integritas keilmuan di dalam ajaran Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ayat pertama turun tentang Iqra, bacalah, masalah baca. Habis itu Nun wal qalam, masalah tulis, baca tulis itu. Islam sangat menganjurkan baca tulis itu. Ini dasar daripada ilmu. Makanya agama Islam adalah agama ilmu. Umat Islam gak boleh jadi umat yang bodoh. Kalau ada umat Islam yang bodoh, berarti dia gak tahu jadi diri keberislaman. Hanya ada seorang orang namanya Syekh Al-Bani Al-Akbar dari Pakistan asalnya. Beliau itu melihat kemunduran umat Islam gara-gara terlalu jauh meninggalkan dan menanggalkan ajaran agamanya. Umat Islam gak ngerti ajaran-ajaran pokok agama itu. Mereka terlalu fokus ke hal-hal duniawi sehingga ajaran agamanya terlupakan. Bahkan mereka cenderung gak ngerti tentang ajaran-ajaran agama itu. Nah ini harus dikembalikan, harus dikembalikan. Umat itu ada. Dari sebenarnya itu ada video yang mengatakan back to Al-Quran, back to Sunnah, kembali ke Al-Quran dan kembali ke Sunnah. Maksudnya kita kaji kembali ajaran-ajaran agama untuk kita realisasikan dalam kehidupan untuk meraih kejayaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bukan akhirat doang, dunia akhirat dua-duanya. Agama Islam itu memperhatikan kedua sisi itu. Makanya di dalam surah Al-Qasas itu ada tekanan memang akhirat lebih penting, tapi jangan lupakan dunia. Wa taghifi ma'ataka wa darul akhirah wa la tansa nasibaka minad. Jangan lupa juga dunia ini. Jangan sampai dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang rusak dia tatanannya. Kalau orang-orang itu. Tapi kalau umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dan pokok hidup dalam ajaran agama itu akan bermanfaat dari dia. Maka ketika atom ditemukan oleh orang Yahudi, yang menemukan atom itu orang Yahudi, itu dibuat jadi bom atom. Bom atom ketika dipergunakan untuk menjadi senjata pemusnah massal, itu merusak itu. Karena orang-orang yang tidak berdosa yang itu kena imbas dari dampak luar biasa seperti kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Nah itu penemu atom sendiri, Albert Einstein, dia mengatakan kalau tahu atom itu akan dibuat bom dan menjadi pembunuh manusia sendiri atau satu dan yang lain, lebih baik saya nggak usah menemukan yang namanya bom atom. Ya, tahu penjinak bom? Penjinak bom itu kalau dalam bahasa Arab alif lam, kalau kaya alif lam jadi albo. Enggak takut kalau bom jadi album.
Litakunu syuhada 'alan nas. Kenapa Allah jadikan kalian umat pertengahan dan terbaik? Supaya kalian menjadi saksi-saksi atas seluruh umat manusia. Kapan itu? Nanti ya kan? Iya. Dari kiamat nanti kalian ini saksi-saksi semua. Kenapa? Kalau ada pemilihan umum kan, ada pemilu legislatif, saksi-saksi itu ada duitnya kan? Nah, itu nanti sama kali kita disuruh jadi saksi nanti. Apa yang akan kita saksikan? Anda Rasulullah balaghatum, bahwa para rasul-rasul yang diutus kepada mereka telah menyampaikan risalah Allah. Jadi kita tahu lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah. Umat-umat terdahulu itu nggak bisa ngelak. Nanti kan dipanggil nabi-nabi terdahulu dengan umatnya, misalkan Nabi Nuh dengan umatnya. Ditanya umat Nabi Nuh itu, nabinya ditanya duluan, wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang aku titipkan kepada umat-umatku? Nabi Nuh bilang, engkau maha tahu ya Allah, aku sudah menyampaikan. Tapi umatnya menjawab, enggak, Nabi Nuh itu gak pernah nyampein kepada kami. Umatnya jawab, akhirnya Nabi Nuh mengatakan, hadirkan saksi ya Allah. Saksiku adalah umat Muhammad, karena termaktub di dalam kitab suci mereka apa yang sudah aku sampaikan. Akhirnya umat Muhammad dipanggil. Umat Muhammad benar kami tahu. Nabi Nuh itu sudah nyampein risalah Allah. Kalian kok menyanggah? Kata kita nanti kepada umat Nabi Nuh. Semua umat Muhammad bilang, oh Nabi Nuh sudah nyampein. Nanti umat Nabi Nuh bilang, dari mana kalian tahu? Kan kalian datangnya belakangan, jauh setelah Nabi. Kok kalian tahu? Al-Quran dia bilang. Karena diceritakan, bahkan ada surat namanya surat Nuh. Jadi bersaudara di beberapa surat tentang kondisi itu. Jadi itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut. Semuanya nanti kita yang menjadi saksi bahwa para rasul-rasul yang diutus kepada mereka sudah menyampaikan risalah Allah, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak. Yang baik akan masuk ke surga, yang ada yang kafir, yang maksiat, yang ikat akan neraka. Wa yakuna Rasulullah alaikum syahidan, dan supaya adalah Rasulullah sendiri bagi kalian menjadi saksi. Sebaliknya Rasulullah menjadi saksi bagi kita. Ayyashhadu bi'adalatikum, artinya Rasulullah yang menyaksikan kalian itu adil, karena kalian umat yang adil. Ruya diriwayatkan annal umama yajhaduna tablighal anbiya, bahwa umat-umat terdahulu mengingkari tablignya para nabi. Jadi umat-umat terdahulu mengingkari penyampaian yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu. Mereka mengatakan enggak pernah nyampein. Fayuqalullahu ta'ala al-anbiya bil bayyinati, maka Allah menuntut, meminta kepada para nabi untuk mendatangkan saksi atau bukti ala annahum qad ballagu, bahwa mereka telah benar-benar menyampaikan risalah Allah. Wa huwa a'lam, padahal Allah Maha tahu. Fayaquluna, maka para nabi-nabi itu berkata, ummatul Muhammadin yashhaduna lana. Itu kata nabi-nabi, umat Muhammad yang akan menyaksikan bagi kami ya Allah. Tolong hadirkan umat Muhammad, mereka yang akan menjadi saksi bagi kami bahwa kami telah benar-benar menyampaikan risalah. Fayuta bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkan, dihadirkan umat Muhammad SAW. Fayashhaduna, lalu mereka umat Muhammad mereka bersaksi. Fataqulul umamul madiyatu, lalu berkata umat-umat terdahulu. Jadi ketika umat Muhammad membenarkan apa yang disampaikan para nabi terhadap umatnya itu, umat-umat terdahulu bantah lagi. Min aina arabtum wa antum ba'dana, dari mana kalian tahu sementara kalian jauh setelah kami? Apalagi jarak kita dengan umat Nabi Nuh super jauh. Para sejarawan tidak punya data yang akurat dan pasti tentang berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang berpandangan, ada yang bilang 5.000 tahun. 5.000 tahun itu lama ya? 5.000 tahun lama? Lama. Benar. 2 tahun yang lain. Fayaquluna, maka umat Muhammad menjawab, alimna dzalika bi
lillahi ta'ala fi kitabihil latin ala lisan nabiyyi shalih. Kami tahu semua itu dari informasi yang Allah berikan di dalam kitab sucinya yang telah mengatakan hal tersebut melalui lisan Nabi yang jujur Rasulullah SAW. Fayuta bi Muhammadin SAW, lalu dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Fayus'alu an hali ummatihi, lalu beliau ditanya tentang keadaan umatnya. Maka Rasulullah membela umatnya. Fayuzakkihim, maka Rasulullah mensucikan umatnya. Nah, umatku itu adil, dia objektif. Wa yashhadu bi adalatihim, dan Rasulullah menyaksikan keadilan umatnya. Wakila, dan kata sebagian ulama, makna qoulihi ta'ala wa yakuna rasulun alaikum syahida, makna firman Allah potongan ayat wa yakuna rasulun alaikum syahida, maknanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW iza idda'a ala ummatihi, apabila beliau sendiri telah mengaku kepada umatnya, annahu balaghahu, bahwa Rasulullah telah menyampaikan seluruh Allah pada umatnya, tuqbalu minhu hadhihi da'wah, ia diterima dari Rasulullah pengakuan ini, wala yuqalabu bisyahid, dan Rasulullah tidak perlu diminta untuk menghadirkan saksi. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Menurut sebagian ulama pada ayat ini, kalau nabi-nabi terdahulu ketika mereka mengatakan kami sudah menyampaikan risalahmu ya Allah, Allah meminta saksimu mana? Karena kaumnya itu membantah. Sementara kalau Rasulullah tidak diminta menghadirkan saksi, karena cukup beliau sudah bilang begitu, diterima langsung, tidak perlu datang menghadirkan saksi. Nah, itu keistimewaan daripada Rasulullah ketimbang para nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu seperti tadi, ketika mereka berbaik telah menyampaikan risalah Allah, umatnya membantah. Akhirnya terjadi perdebatan antara umat dengan nabi-nabi di hadapan Allah. Lalu Allah meminta kepada para nabi itu hadirkan saksi. Akhirnya umat Muhammad, ya kita itu yang dihadirkan untuk menyaksikan kebenaran dakwaan para nabi terdahulu. Sementara kalau Nabi Muhammad, begitu dia mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan semua risalah yang engkau amanahkan untuk disampaikan kepada umatku. Enggak ada yang aku sembunyikan sedikit pun, karena mustahil. Para nabi itu bersifat khidmat, wajib bersifat tabligh. Sampai sekarang kan ada yang melanjutkan jamaah tabligh. Yang ada jamaahnya cuma tabligh. Kalau partona enggak ada jamaah partona, sudi, jamaah sudi ya. Ada berapa berbeda bagaimana lagi? Empat. Itu pokok. Sifat wajib bagi para rasul itu sebenarnya bukan 4 doang, tapi itu pokoknya. Bahkan ada yang bilang sifat wajib bagi para nabi itu 5. Sesuai kata sifat. Sifat berapa huruf? S-I-F. Berapa huruf? Sifat. 5. Sifat itu sifat wajib bagi para nabi. Sifat itu S-nya siddiq, E-nya ikhlas. Wajib dia ikhlas para nabi. Wajib para nabi itu ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak pernah minta upah dari apa yang kamu sampaikan di Quran. Aku enggak minta bayaran. Para nabi itu wajib ikhlas. Dia bilang siddiq, ikhlas, aman. Itu sifat. Nah, makanya yang 4 itu pokoknya. Jadi sebenarnya sifat wajib bagi nabi itu, bahkan ada yang bilang sifat wajib bagi para nabi itu juga adalah manusia terbaik dari kalangannya sendiri, orang terbaik dari kalangannya. Kalau dia nggak terbaik kan nanti bisa dihina, bisa direndahkan oleh umatnya itu sendiri. Makanya diambil dari kalangan terbaik secara fisik. Misalkan fisiknya nggak ada yang nabi-nabi itu orang-orang yang membawa kelainan. Misalkan nabi itu suka ngobrol, ayat itu penyakit pokok. Atau dikit-dikit dan rata-rata memang bahkan ada sebutkan di satu riwayat kitab, semua para nabi itu secara fisik orangnya pasti orang yang gagah-gagah sebenarnya.
Fasumiyat dakwah syahadah, maka disebut dakwah Nabi itu sebagai kata syahadah atau saksi min haitsu qawliha, dari sisi diterimanya kesaksian atau dakwah Rasulullah, wa ada min tawaqufiha, dan tidak wa ada min tawaqufiha la syai'in akhar, dan tidak perlu membutuhkan sesuatu yang lain untuk penerimaan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau menghadap ke arahnya, illa lita'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, kecuali bahwa tujuannya supaya kami mengetahui ilmu zuhur, untuk menampakkan orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah dari orang yang murtad atau yang qalib 'ala aqibaihi, yang berbalik ke belakang. Ini nanti ujian tuh. Kenapa kiblat itu dialihkan lagi ke Ka'bah dari Baitul Maqdis? Itu tujuan juga ujian, untuk menguji siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan orang yang hanya ikut-ikutan, enggak betul-betul ikut. Akhirnya ketika terjadi takwil peralihan kiblat ini, banyak umat Islam yang tadinya udah beriman jadi murtad, karena dianggapnya Rasulullah itu enggak serius, syariatnya membingungkan, sholatnya udah dari sana ke sana lagi. Bahkan ada yang menganggap Rasulullah itu orang gila, habis obat. Akhirnya murtad. Tadinya saya ngaku kalau orang katanya, sekarang kekaguman saya jadi hilang. Muhammad ternyata membingungkan. Udah kita sholat sudah ke sana, Baitul Maqdis, dialih lagi ke Ka'bah. Berarti Muhammad ini bihirah, dia dalam kebimbangan dalam ajaran agamanya. Dan dia kayaknya contoh ke agama nenek moyangnya dulu yang jahiliyah itu. Berarti dia kembali ke Ka'bah karena kontrol kepada kakek moyangnya yang jadi dia dulu. Akhirnya mereka murtad gara-gara itu. Nah, ini orang yang tipis kiblatnya, atau orang yang memang enggak betul-betul di dalam keberimanan itu sendiri. Seharusnya apapun yang diperintahkan itu ikuti saja. Makanya para ulama besar kayak Imam Mazhab 4 termasuk Imam Abu Hanifah, jadi wabaja'a ala Rasul fa'ala ra'si wal-'ain. Kalau Rasulullah yang bilang, kita wajib ikuti, gak perlu nanya begini-begini, ikuti aja. Kalau Rasulullah yang bilang, walaupun tak masuk akal, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, terima. Termasuk Islam era itu kan yang kalau dipikirkan secara logika biasa itu agak rumit. Tapi kalau Rasulullah yang bilang, terima aja. Fa'ala ra'si wal-'ain, gak usah terlalu bingung-bingung, karena gak mungkin Rasulullah itu bohong. Jadi kalau Rasul yang menyampaikan fa'ala ra'si wal-'ain, terima saja, itu nggak ada hal. Bahasanya baru nurut saja, atau sami'na wa ayo wa sayyarna lakal qiblatal an, dan tidaklah kami jadikan bagimu yang Muhammad kiblat yang sekarang, al-jihata allati kunta 'alaiha awalan, arah yang engkau menghadap ke arahnya pertama kali itu Ka'bah. Kan dulu pertama Ka'bah, kemudian setelah hijrah baru ke Baitul Maqdis, kemudian dibalikin lagi ke Ka'bah. Wahyal Ka'batu illa yuna'iduha ilahum mu'amalata man yamtahidu, kecuali tujuannya supaya kami memperlakukan mereka umat itu seperti perlakuan orang yang menguji mereka. Wada'lamu atau wada'lama hina izin, dan kami bisa tahu ketika itu mayyattabi'u rasulah bittawajjuh ila ma'umirabihi, siapapun yang benar-benar mengikuti Rasulullah di dalam menghadap ke arah apa yang diperintahkan dengannya, min mayyattadu an dinil Islam, daripada orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Murtad ini kan ada dua jenis. Murtad ada dua jenis. Ada orang masuk Islam lalu murtad. Ada juga orang yang asalnya memang Islam, lahir dalam keluarga Islam lalu murtad. Ada juga orang yang sebelumnya dia non Muslim, lalu masuk Islam lalu murtad lagi, keluar lagi. Nah, itu ada dua model murtadan ini. Itu bahaya tuh. Bahkan dulu saya ingat, saya punya guru saya dulu SD, guru kesenian yang ngajar musik, kunci G
ibu bapak saya Islam, tapi saya kawin dengan orang Kristen. Saya ikut suami saya terus. Bisa suaminya kawin sama orang Hindu, masuk Islam. Akhirnya dia bilang semua agama itu pernah dicicipin. Agama yang di Indonesia itu ada lima, ada Kristen, Protestan, kemudian Katolik. Semuanya saya coba sudah saya rasakan. Saya ke gereja pernah, ke pura pernah, ke tiara pernah, ke masjid juga pernah. Kok agama dijadikan alat transit model begitu? Tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Namanya itu kan itu. Jadi sekarang nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu kalau sekarang agamanya apa satu. Mungkin masih hidup atau nggak pernah ketemu lagi sejak awal SD. Indah alam mungkin. Waktu Rasulullah SAW dan adalah Rasulullah yusalli ilal Ka'bati. Pertama kali beliau dulu sholat ke arah Ka'bah. Jadi waktu di Mekah dulu Rasulullah sebelum hijrah sholat ya di Ka'bah itu ada arahnya. Falamma hajara tatkala beliau hijrah umira bis sholati ila sofrati baitul muqaddas atau baitul maqdis. Beliau diperintahkan untuk sholat menghadap ke arah batu yang ada di Baitul Maqdis. Ta'alluqan lil Yahud, untuk menarik simpati orang Yahudi. Fasalla ilaiha, lalu Rasulullah sholat ke arah Baitul Maqdis berapa lama? Sab'ata asyara syahran, selama 17 bulan, setahun setengah kurang dikit. Summa huwila ilal Ka'bati, kemudian dibalikkan lagi arahnya ke Ka'bah. Wartadda qaum minal muslimin ilal yahudiyyah, dan jadi murtadlah beberapa kalangan dari orang muslim ke agama Yahudi. Jadi ada yang masuk ke agama Yahudi. Wa qalu, dan mereka yang murtad ini berkata, kenapa mereka murtad? Raja'a Muhammadun ila dini abaihi, si Muhammad sudah balik lagi ke ajaran agama bapak moyangnya. Jadi Rasulullah dikatakan kembali ke ajaran jahiliyah itu. Makanya mereka bondong-bondong keluar dari Islam lalu masuk ke ajaran Yahudi.
wa in dan sesungguhnya yang mukhafafah dengan takin, dan in ini asalnya inna tapi diringankan dan domirnya isimnya dibuang, isimnya domir syah, takdirnya wa inna. Dan sesungguhnya karena adalah itu pengalihan kembali ke arah Ka'bah itu tawalliyat ilal Ka'bati la kabiratun, itu amat berat, amat sulit, itu beban itu. Seperti tadi banyak tuduhan-tuduhan dari kaum nyinyirin itu. Aisyawatan al-nas itu berat bagi manusia, sulit. Illa 'alal ladzina hadallahu minhum, kecuali atas orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Orang-orang yang dibesarkan hatinya dan dilapangkan oleh Allah karena ngikutin Nabi, mereka nggak merasa berat. Rasulullah yang yang diikuti karena Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah kepada. Wahum as-sabitun 'alal iman, mereka itu orang yang kukuh tetap dalam keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Ayat sabatakum 'alal iman, artinya ketetapan kalian dalam iman itu. Bal wa'iddu lakum as-sawaba, tetapi aku firman Allah, atau bal a'adda lakum, kalau dibaca itu Allah sendiri, kalau a'adda huwa, bal a'adda lakum as-sawaba, bahkan Allah menyiapkan bagi kalian pahala besar dalam soal keibadah. Wakila, dan kata sebagian ulama, makna wa kana Allahu yudhi'a imanakum ay imanakum bil qiblatil mansukhati wa salatakum ilaiha. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian dengan kiblat yang sudah dihapus itu dan sholat kalian ke arahnya. Kan dulu sholat ke Baitul Maqdis itu hampir 1 tahun 17 bulan, lalu diarahkan kembali ke arah. Nah, sebagian sahabat ada yang merasa ini sak dadanya. Bagaimana saudara-saudara kita yang meninggal dan dia sholat hadap Baitul Maqdis selama hidupnya, apakah sia-sia tak sholatnya hadap Baitul Maqdis sementara kiblatnya udah dirubah lagi ke arah Ka'bah? Nah, ini dua sisi. Ima dari diri mereka timbul keraguan-keraguan begini, atau dalam satu tafsir ada pihak luar yang meragukan. Misalkan orang Yahudi berkata kepada saudara-saudara atau umat Islam itu, orang mukmin, dia berkata, saudara-saudaramu yang meninggal dan sholat ke Baitul Maqdis itu berarti sia-sia sholatnya. Wong ibadahnya sekarang hadap Ka'bah lagi. Mereka kan hadap ke Baitul Maqdis berarti harus nilai ibadah yang selama ini itu kan dihapus arah kiblatnya. Akhirnya itu jadi beban pikiran bagi saudara-saudara yang masih hidup, keluarga-keluarganya yang sudah meninggal dunia. Lalu mereka bawa kepada para Rasulullah. Allah merespon kegalauan mereka itu dengan ayat ini, tidak sia-sia. Kan dulu Allah yang nyuruh menghadap Baitul Maqdis, berarti mereka begitu perintah Allah itu nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Itu sekecil apapun itu pasti, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu semua ada balasannya. Fa'inna Allah la yudhi'u tasdiqakum, sungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebenaran kalian diwujud tilka sholat dengan wajibnya sholat tersebut. Inna Allah bin-nas, sungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, ay bil mu'minin la ra'ufur rahim, Allah benar-benar ra'uf lagi rahim. Ra'uf ini bagian dari rahim, bahkan lebih dalam. Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ra'uf itu lebih dalam lagi dari rahim itu. Makanya kalau terlalu berlebihan kadang-kadang nggak bagus juga. Makanya ada satu cinta, jenis cinta itu namanya cinta rompah. Ra'uf itu, cinta rompah itu lihat situasi. Kadang-kadang jadi nggak bagus. Misalkan begini, ada orang tua saking cinta kepada anaknya, dilihat anaknya itu lagi istirahat, misalkan ibu, dia tengok anaknya tertidur pulas, tapi dia belum sholat zuhur dulu. Terus dilihat waktu hampir mau asar, jam 3, sementara anaknya masih tertidur pulas, belum sholat zuhur. Akhirnya naluri keibuan yang sangat kasih sayang kepada anaknya, gak tega membangunkannya, tetapi dia juga gak boleh membiarkan untuk menanggalkan kewajiban sholat. Akhirnya bertarung di situ antara bangunin atau gak bangunin.
harus bangunin, sholat, nanti tidur lagi kalau memang masih ngantuk. Jadi selesaikan dulu kewajiban. Nah, atau sebaliknya, kalau ada pelanggaran, misalkan melanggar, sudah terbukti dengan meyakinkan pelanggaran itu, lalu ditetapkan hukuman, misalkan mencuri, kalau mencuri potong kanan. Makanya Rasulullah itu sangat tegas sebagai kepala negara yang luar biasa. Rasulullah itu, kalau putriku Fatimah yang curi, aku sendiri yang akan potong tangan. Laukan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqattu yadayha. Kalau Fatimah terbukti mencuri, aku sendiri bapaknya yang akan potong tangan. Nah itu kata Rasul saking tegasnya. Sebagai seorang bapak nggak tega potong tangan kanannya. Itu cinta lopah kalau dia nggak tega untuk melaksanakan hukuman itu. Makanya dalam Al-Quran ketika ada orang-orang yang melakukan perzinahan, itu dihukum dengan hukum cambuk jilid. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan. Nah di ayat itu bagian akhirnya wala ta'khuzkum bihima raffatun fi dinillah. Jangan sampai kalian merasa kasihan akhirnya enggak jadi melaksanakan hukuman kepada orang-orang yang bersalah itu. Itu jelek itu. Kalau orang udah jelas-jelas melanggar. Bahkan kalau orang kalau dia tahu dirinya salah, dia bertanggung jawab, oke saya salah, hukum saya. Seperti ada seorang perempuan. Ada dulu seorang perempuan, dia hamil gak ada suaminya. Lalu datang kepada Rasulullah, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang hilaf, salah. Ini buktinya ini. Saya hamil sekarang, saya gak punya suami. Ini hasil main kuda-kuda. Kuda-kudaan. Jadi dia merasa kesal. Kalau Rasulullah hukum saya. Dia menerima hukum. Rasulullah bilang, udah kamu ngelahirin aja dulu, ngelahirin nanti akan. Hanya dia merasa tidak enak. Pokoknya dia ingin secepatnya dihukum, merasa bersalah. Cilap menjemput. Lalu ketika dia sudah melahirkan anaknya, datang lagi ke Rasulullah, sekarang udah saya ngelahirin, saya sudah bersalah. Tolong hukum saya Rasulullah. Perasaan salah itu terus menghantui saya. Rasulullah bilang anakmu masih kecil, susuin aja dulu sampai umur 2 tahun. Dia butuh dulu. Nanti datang lagi. Dia akhirnya dia susah datang lagi kepada Rasulullah. Asuh dulu anakmu biar berusaha. Ternyata setelah anak itu mandiri, baru dia dihukum. Baru dia dihukum sampai mati. Ada yang bilang kalau tak musuh itu nggak ada. Di dalam hukum itu kalau dia tidak punya suami atau istri berpasangan, berarti dia nggak musuh. Itu hukumannya dijilid bukan direjam, dicambuk 100 kali. 100 kali campur dan diasingkan 1 tahun, dibuang bila perlu ke Nusa Kambangan 1 tahun. Tapi Rasulullah bilang perempuan itu dosanya sudah, dosa zinanya itu sudah hapus, karena dia betul-betul menyesali dan dia siap untuk menerima hukum. Kalau sekarang kan dihukum terus, malah mau jawab hukum, jawab proses hukum. Itu seperti itu ya. 19 detik. Lapas itu ya ada orang narkoba. Kadang-kadang dari dalam penjara masih mengendalikan peredaran narkoba. Tahu 19 detik nona. Kudu usir kalau ada yang baca kudu. Nyemak peta. Nyemak peta ya sering. Itu namanya peta. Fala yada'u sholatahum ila baitil maqdis. Maka Allah tidak menyia-nyiakan sholatnya orang-orang mukmin yang ke arah Baitul Maqdis. Sampai apa dulu bahwa ini garis apa taksir. Jadi kalau ini namanya taksir, artinya sering. Berarti Rasulullah sering ada pelangit atau juga wajib garis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi siwa ya Rabbana amba
ilal